Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Deliani akan memaparkan materi mengenai sistem tata surya. Pengertian sistem tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Selanjutnya ada asal-usul tata surya, dilandasi dari beberapa teori, salah satunya yaitu teori Big Bang dari George Lemaitre. Teori Big Bang adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Menurut beberapa ilmuwan, sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya adalah dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Kemudian ledakan ini setara dengan 5 kali 1025 kali intensitas oleh gravitasi dan energi dari ledakan-ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang ini. Kemudian selanjutnya ada anggota tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari termasuk bintang berukuran sedang dengan radius sekitar 696.000 km. Sebagai sebuah bintang, matahari menghasilkan sendiri cahaya yang dipancarkannya, yang dihasilkan dari reaksi fusi atau penggabungan inti atom. Matahari kebanyakan tersusun dari gas-gas hidrogen dan helium yang sangat panas. Kemudian yang kedua, planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan massa yang besar untuk menciptakan medan gravitasinya sendiri dengan membersihkan lingkungan sekitar orbitnya dari benda langit yang lain. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh 8 planet. Planet ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu yang ketiga ada satelit. Planet dapat memiliki satelit yang mengelilingi planet tersebut dan bersama planet mengitari matahari. Kemudian, satelit dari planet Bumi adalah bulan. Satelit terbesar yang ada di Bumi adalah Ganymede. Kemudian yang keempat ada planet kerdil. Planet kerdil adalah benda langit yang cukup besar, namun tidak memiliki massa dan gaya gravitasi yang cukup untuk membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Planet kerdil misalkan adalah Pluto yang terletak selepas orbit Neptunus, kemudian ada Ceres yang terletak di antara Mars dan Jupiter. Kemudian yang kelima ada asteroid. Asteroid adalah benda luar angkasa yang berukuran kecil, umumnya lebih besar dari meteorit, namun lebih kecil dari planet dan planet kerdil. Asteroid terutama terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, serta di sekitar tata surya bagian dalam. Kemudian yang keenam ada meteorit. Meteorit adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Kemudian yang terakhir komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis. Selanjutnya ada model skala sistem tata surya. Yang pertama ada jarak dari matahari ke Merkurius. Di titik tengah adalah matahari, jarak matahari dengan Merkurius sampai jarak 68 meter. Kemudian yang kedua, skala jarak matahari ke Venus. Venus dengan ukuran hampir sama seperti bumi, harus ditempatkan di 120 meter dari matahari. Kemudian yang ketiga, skala jarak matahari ke bumi. Jarak matahari ke bumi sekitar 176 meter. Ukuran bumi dan 3 planet dalam memiliki skala sebenarnya sebagai planet kecil. Kemudian yang keempat, skala jarak matahari ke Mars. Ini adalah skala planet Mars dengan ukuran 1/3 dari bumi, diletakkan pada jarak 269 meter jauhnya dari titik tengah matahari. Yang kelima ada skala jarak matahari ke Jupiter, di mana Jupiter lumayan jauh, harus diletakkan sekitar 920 meter dari matahari. Yang keenam ada skala jarak matahari ke Saturnus, di mana Saturnus dengan ukuran sedikit lebih kecil dari planet Jupiter. Planet Saturnus diberikan cincin mencapai jarak sekitar 1,7
km atau hampir 2 kali jarak Jupiter ke matahari. Kemudian yang ketujuh, skala jarak matahari ke Uranus. Uranus mulai menjauh mencapai jarak sekitar 3,4 km dari matahari. Dan yang terakhir, skala jarak matahari ke Neptunus. Terakhir, Neptunus sebagai planet ke-8 dan paling jauh bila dilihat di bumi, sekitar 5,6 km dari titik pusat matahari. Selanjutnya, benda-benda astronomi kecil diantaranya asteroid Apollo, sabuk utama, Centaur planet minor, komet, sabuk Kuiper, meteorit, asteroid dekat bumi, asteroid Troyan, dan yang terakhir objek trans-Neptunus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.